Nama saya Sriwanawati Raras, Tambu K40118422. Saya dari kelas C, perwakilan dari kelompok 3 untuk membahas materi tentang kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data atau distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama. Ada 3 kuartil, yaitu kuartil bawah ditandai dengan Q1, kuartil tengah ditandai dengan Q2, dan kuartil atas ditandai dengan Q3. Cari kuartil data tunggal. Untuk mencari kuartil data tunggal, data yang tidak berkelompok, pertama-tama kita perlu melihat rumus untuk mencari posisi kuartilnya. Rumus kuartil untuk data tunggal. Kuartil bawah Q1 sama dengan 1/4 kali N tambah 1. Kuartil tengah Q2 1/2 kali N tambah 1. Kuartil atas Q3 3/4 kali N tambah 1. Kemudian rumus kuartil untuk data kelompok. QI sama dengan TB atau tepi bawah tambah I per 4 kali N jumlah frekuensi kurang FKK jumlah frekuensi kelas sebelum kuartil per FI frekuensi kelas kuartil kali panjang kelas. Ini kita memiliki tabel distribusi kelompok. Misalnya kita akan mencari kuartil bawah. Terlebih dahulu kita mencari letak kuartilnya, yaitu Q1 sama dengan 1/4 dikali N atau jumlah frekuensinya. Jadi Q1 sama dengan 1/4 dikali 40 karena jumlah frekuensinya adalah 40. Kemudian 40 bahagi 4 hasilnya 10. Jadi Q1 nya hasilnya 10. Untuk kemudian mencari TB nya atau tepi bawahnya. Tepi bawahnya di sini 67 kurang 0,5. 67 kurang 0,5 hasilnya 66,5. Kemudian untuk mencari FKK frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Jadi frekuensinya 5, FI nya 13, panjang kelasnya ada 6. Karena kita akan mencari kuartil bawah, dapat kita tuliskan Q1 sama dengan TB tambah 1/4 kali N kurang FKK per FI kali panjang. Jadi TB nya di sini 66,5 ditambah 1/4 dikali 40 dikurang 5 per 13 dikali 6. Jadi 66,5 ditambah 10 kurang 5 per 13 kali 6. Jadi 66,5 ditambah 10 kurang 5 hasilnya 5 per 13 kali 6 sama dengan 66,5 ditambah 0,38 kali 6 hasilnya 66,5 ditambah 2,28
Jadi hasil dari 66,5 tambah 2,28 hasilnya 68,78. Jadi kuartil bawahnya adalah 66,78. Perkenalkan, nama saya Sandra Dwi Cikita Manggato, Tambuk A401-18420. Di sini saya akan menjelaskan tentang desil data tunggal. Pengertian desil. Desil adalah merupakan bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Artinya, secara matematis, desil biasanya dilambangkan sebagai huruf D. Desil juga terbagi menjadi 9 macam, yaitu D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dan D9. Karena desil membagi data menjadi 10 bagian, maka biasanya dasar penghitungan desil memakai angka per 10. Desil dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, susunan data menurut suatu nilainya. Yang kedua, tentukan suatu letak data pada desil. Yang ketiga, tentukan suatu nilai pada desil. Baiklah, kita akan masuk ke dalam rumus desil data tunggal. Tunggal, yaitu rumusnya DI sama dengan I kali N tambah 1 per 10. Setelah menentukan letaknya, langkah selanjutnya kita menentukan nilainya. Untuk menentukan nilainya, kita memakai rumus interpolasi linear, yaitu ukuran letak sama dengan X K tambah D dalam kurung X K tambah 1 dikurang X K tutup kurung. Ya, inilah rumus interpolasi linear. Kita masuk ke dalam contoh. Dalam mencari nilai desil pada data tunggal dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini. Nilai pada pelajaran statistik 1 terdapat sebanyak 6 mahasiswa dengan nilai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka tentukanlah nilai desil D3-nya. Kita akan menjawab soalnya tadi. Letak D3 sama dengan 3 per 28 tambah 1 sama dengan 87 per 10. 87 dibagi 10 sama dengan 8,7. Tiganya kita ambil dari desil 3. I N atau sama dengan 28 kita hitung dari jumlah keseluruhan 4 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah 2 98 ditambah 1 sesuai rumus per 10. 28 ditambah 1 hasilnya 29 dikali 3 bagi 10 sama dengan 87 bagi 10 sama dengan 8,7.
0,7. Karena kita masuk ke dalam rumus interpolasi linear untuk mendapatkan hasil dari D3, kita akan memakai rumus interpolasi linear. Di sini K atau ini D-nya. Rumusnya D3 dengan X K, K-nya itu 8 ditambah D-nya 7, 0,7 kali X K tambah 1, yaitu 8 ditambah 1 hasilnya X 9 kurang X 8 sama dengan X 8 nya kita hitung dari sini, 4 ditambah 5 9, berarti kalau dia sudah sampai 8 atau 9 berarti kita ambil 4, kita tulis di sini 4 ditambah 0,7 kali sama juga X 9 nya itu kita cari 4 tambah 5 kan masih 9, terus kalau ditambah ini 13, berarti kita ambil juga ini hasilnya 4. X 9 itu 4 dikurang X 8 nya tadi kan 4 juga, jadi kita tulis 4 sama dengan kurung, terus kita akan tambah semua, 4 dikurang 4 0 dikali 7 dikali 0,7 hasilnya tetap 0, maka hasilnya turun ke bawah itu 4. Ini hasil akhirnya. Jadi D3 nya itu sama dengan 4. Kita masuk dalam rumus desil data berkelompok. Desil data berkelompok. Rumusnya itu DI sama dengan TB tambah P dalam kurung I kali N per 10 kurang F per frekuensi interval. Kita masuk ke dalam contoh soal. Ini soalnya kita akan mencari nilai desil dari D8. Itu kita akan pertama itu mencari sebuah interval kelas. Yaitu sama dengan D8 I per 10 kali V sama dengan I itu dia 8, ini kan 8 per 10 kali 40, hasilnya 32.
Dan kalau dia, kita akan mencari, masukkan pada rumus utama. Kita akan masukkan pada rumus utama, masukkan rumus utamanya itu yaitu DSI sama dengan B tambah C atau I per 10 N kurang FK per frekuensi, yaitu sama dengan 40,5 tambah 5, yaitu dari, kita dapatkan ini dari tepi bawah kelas kuartil. Terus kalau kita dapatnya dari panjang interval, misalnya 36, 37, 38, 39, 40, dia 5 jadi panjangnya. Terus 32 kurang 27, 10, 32 itu dari I kali N bagi 10, hasilnya 2. Kalau dari 27 itu dari FK nya bagi 40,5 tambah ini kan 32 kurang 27 bagi 10, 32 kali 27 kali kurang 32 kurang 27 kali 5 dibagi 10, hasilnya 2,5. 40,5 ditambah 2,5 hasilnya 43. Jadi hasil dari nilai desil 8 adalah 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawada, Standbook K401181421 dari kelas J. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang prasentil. Prasentil adalah pembagian data terurut menjadi 100 buah bagian yang sama banyak dari 100 buah bagian yang dibagi sama banyak tersebut dibatasi oleh 99 buah nilai persentil. A. Rumus persentil data tunggal. P1 sama dengan data ke I, buka kurung N tambah I dibagi 100. Keterangannya, I bilangan bulat yang kurang dari 100, buka kurung 1, 2, 3 sampai 99. N itu artinya banyaknya data. 1 contoh soal. Diketahui data 8, 9, 10, 5, 7, 6, 6, 4, 3, 4. Diurutkan 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. N itu sama dengan 10. Tentukan prasentil ke 30. P1 itu sama dengan data ke N tambah I dibagi 100.
P30 data ke-30 buka kurung 10 tambah I dibagi 100. P30 sama dengan data ke-30 buka kurung 11 bagi 100 sama dengan 3,3 kelebihan 0,3. P30 sama dengan 4 tambah 0,3 buka kurung 1 sama dengan 4,3. Rumus prasentil data kelompok. P1 sama dengan TB tambah 1/100 N dikurang FK bagi FI prasentil. Keterangannya, I itu bilangan bulat yang kurang dari 100. TB itu tebi bawah kelas prasentil. N itu jumlah keseluruhan F. FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas prasentil. FI itu frekuensi kelas prasentil. P itu panjang kelas interval. Ya, kita ke contoh soal. Perhatikan data berikut. Nilainya 35 sampai 44. Frekuensinya 10, FK-nya 10. 45 ke 54, frekuensinya 20, FK-nya 30. 55 sampai 64, frekuensinya 50, FK-nya 80. 65 sampai 74, frekuensinya 70, FK-nya 150. 75 sampai 84, frekuensinya 28, FK-nya 178. 85 sampai 94, frekuensinya 22, FK-nya 200, jumlahnya 200. P10 10 dibagi 100 kali 200 sama dengan 20. P1 nya sama dengan TB tambah I bagi 100 N kurang FK prasentil. P10 itu sama dengan TB ditambah 10 bagi 100 N kurang FK dibagi F10 prasentil. 4 sama dengan 44,5. 20 dikurang 10 dibagi 20 hasilnya 10 sama dengan 44,5 tambah 10 bagi 20 tambah 10 sama dengan 44,5 tambah 5. P10 nya sama dengan 49,5. Tentukan prasentil ke-10. 45 kurang 0,5 sama dengan 44,5. Panjang kelasnya 45 kurang 35 sama dengan 10. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.